Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 36. Hahaha, sekarang ada senjata di tanganku, majulah. Ia menantang dan kagum juga melihat bahwa Kintung Sin Kai sudah pulih kembali, agaknya tidak terluka. Ia heran tadinya karena tahu betul bahwa ketika pinggangnya terpukul, ia mengerahkan Sin Kang yang tentu akan membuat tenaga kakek itu membalik dan melukai isi perutnya sendiri. Akan tetapi ketika melirik ke arah Pouka Aiong yang baru saja mengantongi bungkus merah, ia dapat menduga bahwa tentulah si raja pengemis itu yang mempunyai obat penawar yang manjur sekali. Kini tanpa menanti datangnya pengeroyokan, Kim Mo Taisu mendahului menggerakkan cabang pohon liu itu dan serta-merta ia mainkan ilmu pedang Cap Jit Seng Kiam, ilmu pedang 17 bintang, yang ia cipta dan sempurnakan dengan dasar ilmu yang ia baca dari kitab perbintangan di dalam neraka bumi. Hebat sekali gerakannya ini, karena selain ilmu pedang itu merupakan ilmu pedang sakti yang diciptakan menurut pengalaman dan ilmu pengetahuan, juga memang seluruh anggota tubuh Kim Mo Taisu sudah terlatih sehingga hawa Sin Kang di dalam tubuhnya sudah mencapai tingkat yang sukar dicari bandingannya lagi. Cabang kayu di tangannya itu mengeluarkan bunyi seperti angin mendesir-desir, membentuk sinar kehijauan bergulung-gulung dan tampak membayang dalam gulungan sinar itu 17 batang kayu kelihatan jelas sekali cabang-cabang ini bergerak ke sana kemari membagi-bagi serangan kepada 5 orang lawan. Dengan bersenjatakan cabang kayu mainkan Cap Jit Seng Kiam, Kim Mo Taisu masih terus bertahan, akan tetapi tidak sepayah tadi. Kini ia mampu balas menyerang, akan tetapi karena daya serangnya hanya 1 bagian saja sedangkan yang 9 bagian dipakai untuk bertahan, maka tentu saja serangan balasannya itu tidak ada artinya bagi lawan seperti Ban Pilocia, Pouka Aiong dapat mengimbangi. Hanya kedua orang lainnya Kintung Sin Kai dan Lau Kiat murid Ban Pilocia yang tingkat kepandaiannya lebih rendah, terpengaruh serangan balasannya. Melihat ini, Kim Mo Taisu lalu menunjukkan serangan balasan kepada 2 orang itu. Ketika ia mendapat kesempatan, cepat sekali cabang kayu di tangannya bergerak disertai seruan keras, tubuhnya menyambar laksana seekor burung Garuda. Kedua orang yang diserang itu tiba-tiba menjadi silau matanya oleh sinar yang menyambar dahsyat. Mereka mencoba untuk menangkis dengan tongkat di tangan mereka, akan tetapi tongkat mereka, seakan-akan terbetot oleh tenaga raksasa, terlepas dari tangan mereka, kemudian sinar hijau berkelebat cepat dan robohlah Kintung Sin Kai dan Lau Kiat, muntah darah. Beberapa orang anggota pimpinan pengemis yang kiranya sudah berkumpul di sekitar tempat itu, cepat maju menolong dan membawa mereka mundur. Hahaha. Pouka Aiong, Ban Pilocia dan Ma Tai-kun. Apakah tidak perlu kalian tambah lagi jumlah pengeroyokan? Kim Mo Taisu masih mengejek sambil memutar cabang kayu di tangannya. Marahlah 3 orang itu, terutama sekali Ban Pilocia. Beberapa tahun yang lalu, ia masih dapat mengatasi kepandaian Kim Mo Eng, dan selama ini kepandaiannya sendiri tidak berkurang. Sungguh pun tenaga dalam dan hawa sakti di dalam tubuhnya tentu tidak memperoleh kemajuan karena terlalu menuruti nafsu birahinya yang tak kunjung padam. Namun ia merasa lebih unggul daripada seorang lawan semuda Kim Mo Eng yang kini menjadi Kim Mo Taisu. Ia jauh lebih tua, tentu lebih terlatih dan lebih berpengalaman. Maka mendengar ejekan ini, matanya melotot besar kemerahan, mulutnya mengeluarkan gerengan seperti beruang terluka dan tanpa berkata apa-apa Ban Pilocia memutar cambuknya dengan pengerahan tenaga sekuatnya sehingga cambuk itu meledak-ledak dengan kerasnya lalu membentuk sinar hitam yang melingkar-lingkar dan bagai hujan datang menyambar ke arah Kim Mo Taisu tidak berani memandang rendah. Cepat memutar cabang liu di tangannya, membentuk sebuah bayangan payung yang melindungi tubuhnya dari atas. Pouka Lui dia pun masih muda, namun dia belum pernah menemui lawan tangguh, maka sekali ini ia pun amat penasaran. Ilmu kepandaiannya adalah warisan orang sakti yang merupakan ilmu yang jarang ditemui orang di dunia persilatan, dan dalam hal tenaga dalam hawa sakti, dia boleh dibilang termasuk orang tingkatan tinggi. Ketika tadi Kim Mo Taisu mengambil cabang pohon itu untuk senjata, ia pun sudah mengeluarkan senjatanya, yaitu sebatang tongkat pula, yang ia mainkan seperti orang bermain toya. Kini melihat betapa lawan yang dikeroyok itu berhasil merobohkan 2 orang kawan, ia menjadi marah dan penasaran. Pouka Lui berseru keras, menekan ujung tongkat yang ada rahasianya sambil mencabut dan tahu-tahu sebatang pedang telah ia keluarkan dari dalam tongkat, pedang yang mempunyai sinar merah.
Kemudian dengan gerakan yang tangkas sekali ia menyerbu, pedang di tangan kanan diputar dan tongkat di tangan kiri digerakkan secara aneh. Belum pernah dalam sejarah ilmu silat ada orang mainkan pedang di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri, karena sebetulnya kedua senjata ini mempunyai gaya permainan yang amat berbeda, bahkan berlawanan. Namun Raja Pengemis itu dapat memainkannya seakan-akan ia menjadi dua orang yang memegang pedang dan toya. Hanya Ma Taikun seorang yang tidak bersenjata. Memang bekas tokoh bengkau ini tidak suka menggunakan senjata, hanya mengandalkan keampuhan kedua tangannya yang sejak puluhan tahun telah digembleng telah diisi hawa beracun sehingga sebenarnya kedua tangannya itu lebih ampuh dan lebih berbahaya daripada sepasang senjata. Kalau senjata tajam hanya melukai kulit dan daging, namun tangan Ma Taikun ini selain merusak kulit daging, juga memasukkan hawa beracun. Ia masih tetap mempergunakan ilmu pukulan Cui Bengciang yang amat hebat. Terlalu benci ia kepada Kim Mo Taisu yang membuat ia kehilangan wanita yang dicinta dan kehilangan tempat di bengkau, maka setiap pukulannya merupakan tangan maut yang akan mendatangkan kematian mengerikan. Namun Kim Mo Taisu agaknya tak pernah mau membiarkan dirinya terkena pukulan maut ini sehingga membuat Ma Taikun menjadi makin marah dan penasaran. Setelah tiga orang itu maju dengan kemarahan meluap, diam-diam Kim Mo Taisu harus mengakui bahwa sekali ini ia benar-benar dihadapkan kepada ujian berat sekali. Kalau mereka bertiga maju seorang demi seorang, biarpun mereka ini merupakan lawan yang jarang dapat dicari bandingnya, namun ia masih sanggup merobohkan mereka seorang demi seorang. Akan tetapi menghadapi mereka bertiga maju bersama seperti ini, benar-benar amatlah berat karena mereka bertiga itu memiliki kepandaian khusus yang harus dihadapi secara khusus pula. Dengan pengeroyokan ini, tak mungkin ia memecah perhatian menjadi tiga untuk menghadapi mereka secara khusus. Hanya dapat mempertahankan diri dan sekali-kali membalas dengan serangan yang tak berarti. Setelah kekurangan dua orang pengeroyok, tiga orang ini bukan menjadi lemah, bahkan makin kuat. Hal ini adalah karena dua orang yang telah toboh tadi memiliki tingkat jauh lebih rendah sehingga mereka berdua tadi bukannya membantu, bahkan menjadi penghalang gerakan bagi gerakan tiga orang ini dan sekarang setelah lapangannya lebih luas dan longgar, mereka ini dapat bersilat leluasa dan mencurahkan seluruh daya serangnya. Kim Mo Taisu terdesak hebat. Apalagi kini Ban Pilocia menyelingi ayunan cambuknya dengan pukulan Heksi Ciang, yaitu pukulan beracun dari tangan pasir hitam yang hanya setingkat lebih lunak daripada tangan Cui Bengciang milik Ma Taikun. Bukan ini saja, juga Po Kaiong menambah permainan tongkat dan pedangnya dengan serangan air ludah. Luar biasa berbahaya, dan menjijikkan sekali cara bertempur si Raja Pengemis ini. Akan tetapi air ludah yang kadang-kadang ia semburkan dari mulutnya itu benar-benar tak boleh dipandang ringan. Ketika Kim Mo Taisu kurang cepat mengelak sehingga ada air ludah sedikit mengenai betisnya, terasa panas seperti terpercik air mendidih. Ia kaget sekali dan cepat Kim Mo Taisu menghadapi tiga orang pengeroyoknya yang lihai ini dengan permainan Patsian Kiam Hoat dan Lo Hai Kun. Kalau tadi ia mainkan Cap Jit Seng Kiam, maka permainannya itu hanyalah ilmu pedang belaka, ilmu pedang yang luar biasa namun masih kurang berhasil untuk menghadapi pengeroyokan lawan yang begini saktinya. Kini ia mainkan kedua ilmu itu yang sebetulnya merupakan ilmu yang sudah ia rangkai menjadi sepasang, dapat dimainkan berbareng. Pada dasarnya, Patsian Kiam Hoat adalah ilmu pedang, penyempurnaan dari Patsian Kiam Hoat atas petunjuk manusia Dewa Bukek Xiansu, sedangkan Lo Hai Kun aslinya adalah Lo Hai San Hoat, ilmu kipas yang juga telah mendapat petunjuk Bukek Xiansu. Jadi kalau menurut semestinya, Kim Mo Taisu harus bermain pedang dan kipas, barulah ia dapat bersilat secara sempurna. Akan tetapi sayang, pendekar ini sudah terlalu tidak memperhatikan diri lagi sehingga ia tidak memiliki pedang maupun kipas, hanya mengandalkan tangan kaki dan kalau perlu ia mempergunakan cabang sebagai pedang. Tentu saja tidak bisa sehebat pedang tulen, apalagi kalau sedang menghadapi lawan tangguh. Karena tidak ada pedang, kini ia menggantikan dengan sebatang kayu, sedangkan tangan kirinya karena tidak bisa mendapatkan kipas, lalu ia rubah menjadi ilmu pukulan yang mendatangkan angin. Betapapun juga, Kim Mo Taisu tetap terdesak. Pada saat ia sibuk mengelak dan menangkis desakan pukulan Ma Taikun dan pedang serta tongkat Po Ke Lui, tiba-tiba tanpa mengeluarkan suara, cambuk hitam di tangan Ban Pilocia telah membelit pinggangnya. Kim Mo Taisu terkejut sekali. Dahulu ketika bertanding melawan Ban Pilocia, pernah terbelit juga pinggangnya dan ia tidak mampu melepaskan diri begitu saja. Oleh karena ini seperti juga dahulu, ia cepat mengerahkan tenaganya,
meminjam tenaga tarikan cambuk, tubuhnya melayang ke arah Ban Pilocia dan cabang di tangannya menusuk dada sedangkan tangan kirinya menampar kepala. Hebat bukan main serangan ini dan Ban Pilocia tidak menyangka bahwa lawannya akan melakukan perlawanan senekat ini. Terpaksa ia melepaskan cambuknya yang melibat tubuh lawan dan bergulingan ke belakang. Memang Kimmo Taisu juga hanya menggunakan siasat agar terlepas dari libatan cambuk, maka ia tidak mengejar karena pada saat itu, pedang di tangan Pou Ke Lui sudah menyerangnya dengan ganas sekali, disusul pula hantaman tongkatnya. Kimmo Taisu cepat menangkis pedang dan tongkat. Oleh dorongan hawa sakti dari tubuh mereka, ketiga senjata ini melekat, saling mengisap dan saling membetot. Pada saat itu, Ma Tai-kun menendang, mengenai belakang lutut Kimmo Taisu, membuat pendekar ini roboh terguling. Namun cabang liu itu masih menempel pada pedang dan tongkat Pou Ke Lui dan kini dalam keadaan setengah berbaring, Kimmo Taisu mempertahankan tekanan kedua senjata Pou Ke Lui yang hendak menindas atau membikin patah cabang itu di tangannya. Adu tenaga dalam terjadi. Kimmo Taisu di bawah dan Pou Ke Lui di atas. Namun perlahan-lahan cabang liu itu terangkat ke atas, menjadi bukti bahwa Raja Pengemis itu kalah kuat. Ma Tai-kun sudah melangkah maju, wajahnya merah dan membayangkan kegirangan hatinya. "Sekarang mampus engkau," katanya lalu mengirim pukulan Cui Bengciang ke arah kepala Kimmo Taisu. Kagetlah pendekar ini. Karena senjatanya masih saling lekat dengan senjata si Raja Pengemis, maka tak mungkin ia mengelak lagi dalam keadaan setengah terbaring itu. Terpaksa ia lalu menggerakkan tangan kirinya, mengerahkan tenaga sakti dan menggunakan ilmu tangan kapas sakti untuk menangkis. Plak! Kembali kedua tangan itu lekat satu kepada yang lain sehingga kini dalam keadaan setengah terbanting itu Kimmo Taisu harus menahan tekanan kedua orang lawan dengan kedua tangannya. Keadaannya menjadi berbahaya sekali karena Ban Pilocia sudah tertawa-tawa sambil mengayun cambuknya untuk menghantam lawan yang sudah tak dapat menghadapinya lagi itu. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ketawa terbahak-bahak disusul ucapan nyaring. "Hahaha. Setelah mendurhakai bengkau, kau masih berani bersekongkol dengan segala macam penjahat? Benar memalukan sekali." Dan muncul Jiu Sinong Liu Gan yang dengan langkah lebar menghampiri tempat pertandingan itu. Bukan main kagetnya hati Ma Tai-kun melihat datangnya bekas suhengnya ini. Dalam keadaan tangannya lekat pada tangan Kimmo Taisu, berbahayalah kalau ia diserang. Sedangkan ia maklum akan watak suhengnya ini yang keras seperti baja dan tidak mengenal ampun. Maka terpaksa ia menarik kembali tenaganya melompat mundur dan dengan mata beringas ia memandang suhengnya, lalu memaki. "Lui Gan, di antara kita tidak ada hubungan apa-apa lagi, mengapa kau selalu menentang aku? Cerewet, sebelum menghajar mampus padamu dengan tangan sendiri, hatiku takkan tentram karena pada suatu saat tentu kau mampus di tangan orang lain dan hal ini sama sekali tidak ku kehendaki. Liu Gan, kau benar-benar terlalu." Ma Tai-kun membentak dan mengirim pukulan sambil mengeluarkan teriakan garang. Jiu Sinong tersenyum dan cepat menangkis. Di lain saat kedua orang yang tadinya menjadi kakak beradik seperguruan ini sudah saling hantam dengan seru. Biarpun sudah ditinggalkan Ma Tai-kun, keadaan Kimmo Taisu masih dalam bahaya, karena Ban Pilocia kini sudah mengayun cambuk menghantam kepalanya, sedangkan ia masih setengah berbaring. Akan tetapi, tiba-tiba Ban Pilocia berseru marah, tubuhnya terhuyung ke belakang dan otomatis serangannya tadi tidak dilanjutkan. "Setan iblis manakah yang berani main-main dengan Ban Pilocia?" bentaknya. Terdengar jawaban nyaring pula, "Setan iblis akulah yang datang, Jahanam Hitan. Tempo hari, karena kecurangan dan pengeroyokan terpaksa aku mundur. Sekarang, kau rasakanlah tanganku." Dan muncullah seorang kakek tua yang rambutnya riap-riapan kumisnya panjang, yang berdiri, bukan di atas kedua kaki melainkan di atas sepasang tongkat yang dipegangnya. Inilah Kong Lo Sengjin atau bekas raja muda kerajaan Tang yang terkenal dengan julukan Sinjiu Chou Pak Ong. "Chou Pak Ong, kau masih belum mampus?" Ban Pilocia berseru kaget sekali. Ketika merobohkan kerajaan Tang dan Chou Pak Ong mengamuk, dia juga ikut mengeroyok dan melihat dengan mata kepala sendiri betapa dalam perang itu Sinjiu Chou Pak Ong sudah dipukul roboh dan menderita luka hebat, bahkan kedua kakinya sudah tak dapat digunakan lagi. Bagaimana sekarang kakek itu dapat muncul kembali? Ia tahu betul betapa lihainya kakek ini, maka hatinya menjadi gentar. Apalagi ketika tadi melihat munculnya Jiu Sinong Liu Gan, kini hatinya sudah tak bernafsu lagi untuk melanjutkan pertandingan.
Ban Pilocia yang cerdik sudah cepat membuat perhitungan di dalam hati. Ma Taikun tentu sukar dapat mengalahkan bekas suhengnya. Pou Kaiyom juga agaknya sukar sekali dapat mengatasi Kim Mo Taisu, sedangkan dia sendiri masih ragu-ragu apakah dia akan dapat menangkan Chow Pak Ong, biarpun kakek itu kini sudah lumpuh kedua kakinya. Melihat gelagat tidak menguntungkan, Ban Pilocia tertawa bergelak sambil berkata, "Chow Pak Ong, sekarang di antara kita tidak ada urusan lagi. Biarlah aku pergi saja." Ia lalu melesat jauh dan pergi dari tempat itu. "Monyet dari Hitan, kau hendak lari kemana?" Kakek lumpuh itu lalu mencelat ke depan dan kedua tongkat yang menggantikan kaki itu dapat bergerak dan berlari cepat sekali mengejar Ban Pilocia. Melihat seorang kawannya yang boleh diandalkan lari, hati Pou Kelui menjadi gentar. Ia menggunakan kesempatan selagi Kim Mo Taisu memandang kakek lumpuh dengan mata terheran-heran itu untuk meloncat pula dan lari pergi. Kim Mo Taisu tidak mengejar, karena pendekar ini sedang merasa terheran-heran. Sudah lama ia mendengar nama besar Chow Pak Ong dan baru sekarang ia melihat orangnya. Melihat betapa Ban Pilocia yang kosen itu lari ketakutan bertemu dengan kakek lumpuh ini, ia dapat menduga betapa kakek lumpuh ini tentulah amat lihai dan ternyata benar dugaannya karena cara kakek ini lari secepat itu dengan sepasang tongkat saja sudah membuktikan kelihayannya. Dengan Pou Kelui ia tidak mempunyai urusan yang amat penting, maka ia mendiamkan saja raja pengemis itu lari. Ma Taikun berusaha melawan bekas suhengnya, namun setelah beberapa kali mereka beradu lengan, maklumlah Ma Taikun bahwa ia masih belum dapat menandingi bekas suhengnya. Maka setelah melihat betapa Ban Pilocia lari juga Pou Kelui yang dibantunya lari diam-diam ia mengutuk kecurangan dan sifat pengecut mereka. Ia mengerahkan tenaga, membentak dan menyerang dengan jurus Cui Beng Ciang yang paling hebat. Pat Jiu Sinong tertawa mengejek dan menyambut datangnya pukulan itu dengan kekerasan pula. Dua pasang tangan bertemu di udara dan akibatnya, tubuh Pat Jiu Sinong terpental sampai 2-3 meter ke belakang, akan tetapi Ma Taikun terguling-guling muntahkan darah segar, melompat kembali dengan muka pucat lalu melarikan diri. "Kalau belum mampus hatiku belum tenteram." Pat Jiu Sinong mengejar dan sesaat kemudian Kim Mo Taisu berdiri seorang diri di tempat yang kini menjadi amat sunyi itu. Ia termenung, menghela napas berulang-ulang. Tadi hampir saja ia menghadapi bahaya maut yang tak terelakkan lagi. Akhirnya datang pertolongan kalau memang Tuhan belum menghendaki dia mati, pikirnya. Ia cukup mengenal Pat Jiu Sinong Liu Gan. Mustahil kakek ini sengaja menolongnya. Andai kata seorang di antar para pengeroyok bukan Ma Taikun, agaknya kakek bengkau itu akan menjadi penolong dan menikmati kematiannya dalam pengeroyokan. Ikut campurnya Pat Jiu Sinong hanya untuk membunuh Ma Taikun yang dianggapnya mendurhakai bengkau. Adapun muncul kakek Chow Pak Ong itu pun agaknya karena belum tentu kakek yang tak dikenalnya itu akan datang membantunya. Semuanya serba kebetulan, dan memang aneh kalau orang belum ditakdirkan mati. Sebetulnya, mati bukan apa-apa bagi Kim Mo Taisu, ia sama sekali tidak gentar. Hanya ia akan merasa sayang sekali kalau dalam pertandingan tadi dia yang mati karena dengan demikian berarti orang-orang macam Ban Pilocia dan Pou Kaiyong, dua orang yang sama sekali tidak ada artinya hadir di dunia ini karena hanya menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain akan makin merajalela. Kui Koko. Kim Mo Taisu terkejut dan tidak bergerak, membelalakan mata. Gila, pikirnya, mengapa tiba-tiba ia bermimpi mendengar suara wanita? Tak mungkin ada wanita memanggilnya Kui Koko dengan suara semerdu itu. Kui Koko, dengan jantung berdebar Kim Mo Taisu membalikkan tubuhnya dan wajahnya berubah, matanya terbelalak, mulutnya ternganga ketika ia melihat seorang wanita cantik jelita berdiri di situ, menggandeng seorang anak perempuan berusia kurang lebih 9 tahun. Wanita itu memandang kepadanya dengan sepasang mata berlinang air mata, sedangkan anak perempuan itu melongo memandangnya dengan telunjuk kiri di mulut, seperti anak terheran-heran. Kui Koko. Untuk ketiga kalinya wanita itu memanggilnya, suaranya gemetar penuh perasaan. Mengapa engkau menjadi begini? Air matanya membanjir turun membasahi sepasang pipinya. Kim Mo Taisu menggoyang-goyang kepalanya untuk mengusir bayangan itu, namun sia-sia. Tetap saja wanita cantik itu masih berdiri di depannya, wanita cantik yang bukan lain adalah Ang Xiaohua. Tapi ini tak mungkin. Ang Xiaohua sudah mati, tewas membunuh diri karena perbuatan Ban Pilocia. Sekali lagi ia memandang dengan teliti. Wajah itu,
Cantik manis dengan rambut digelung tinggi-tinggi ke atas, ujungnya terjuntai ke belakang, tubuh yang kecil ramping padat itu, tak salah lagi, dia inilah Ang Xiaohua si kembang pelacur di Telaga Barat. Tapi Ang Xiaohua sudah mati, hal ini ia yakin benar. Nona. Nyonya. Siapakah? Ia bertanya gagap, suaranya juga gemetar karena jantungnya berdebar keras. Kalau wanita ini bukan Ang Xiaohua, dan hal ini sudah pasti, ia tidak pernah mengenalnya. Mengapa wanita itu memanggilnya Kue Koko dengan suara begitu mesra? Wanita itu menunduk dan air matanya terjatuh ke bawah. Lalu ia memandang lagi sambil berkata halus, Kue Koko, aku adalah Ginlin. Ah! Kim Mo Taisu menepuk dahinya. Engkau saudara kembar Ang, Hu Kim Lin. Ia cepat menahan sebutan Ang Xiaohua, karena nama julukan Ang Xiaohua, bunga kecil merah, adalah nama Kim Lin sebagai seorang pelacur. Wanita itu mengangguk. Betul, mendiang Ang Xiaohua adalah saudara kembarku. Apa? Engkau sudah tahu bahwa dia bernama Ang Xiaohua dan sudah meninggal dunia. Aku tahu karena engkau sendiri yang menceritakan kepadaku. Hei! Kim Mo Taisu memandang tajam, keningnya berkerut, apalagi melihat wanita itu menyembunyikan senyum manis, senyum membayangkan kegelian hati. Aneh, pikirnya. Jangan-jangan saudara kembar Ang Xiaohua ini seorang yang tidak beres otaknya. Tadi menangis sekarang tersenyum, dan menyebut dia Kanda Kui, Nona, maaf. Mengapa menyebutku Kui Koko? Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku Shikui? Naik sedusedan dari dada wanita itu ketika ia menarik napas panjang. Kui Koko, apakah kau tidak mengenal suaraku? Suaramu seperti suara Ang Xiaohua. Ah, alangkah bodohnya kadang-kadang lelaki yang paling pintar di dunia ini. Agaknya tanpa bukti kau takkan mengerti selamanya. Kui Koko, kau kenalilah aku? Wanita itu dengan gerakan cepat mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya, menutupi muka dengan benda itu dan ketika ia menurunkan kedua tangannya, Kim Mo Taisu melompat ke belakang sampai 2 meter lebih, berdiri terbelalak dengan muka pucat. Ternyata bahwa nenek penghuni neraka bumi yang kini berdiri di depannya. Kau. Ia berkata, suara menggigil dan kakinya melangkah maju. Ginlin melepas kedoknya dan melemparnya jauh-jauh. Kui Koko, apakah kau sekarang mengenalku? Katanya sambil mengembangkan kedua lengannya. Ah, Kui Koko, betapa rinduku kepadamu. Kim Mo Taisu berdongak dan tertawa bergelak-gelak, kau rindu. Ah, dan aku, sampai gila aku memikirkan kau. Bagaikan didorong tenaga mujizat, keduanya saling tubruk dan saling peluk, berdekapan mesra. Ginlin menangis terisak-isak sedangkan Kim Mo Taisu masih tertawa-tawa akan tetapi kedua matanya bercucuran air mata ketika mereka berpelukan dan berciuman. Kemudian Kim Mo Taisu mengangkat tubuh Ginlin dan ia menari-nari sambil berputar-putar memondong tubuh nenek itu. Hahaha. Dan aku menjadi seperti gila menyesali perbuatanku. Ginlin mengusap-usap rambut yang terurai itu. Kui Koko, kenapa kau sampai menjadi begini? Apa seperti jembel ini? Hahaha, agar tepat dengan keadaanmu sebagai seorang nenek-nenek keriputan. Hanya seorang jembel gila yang begitu buta beristrikan seorang nenek. Kau isteriku, hahaha. Engkau isteriku tercinta. Ginlin memeluk dan mendekap kepala suaminya dengan terharu sambil menangis sedangkan suaminya masih memondongnya dan berjingkrak-jingkrak kegirangan, juga dengan pipi basah air mata. Mereka lupa diri, lupa segala sehingga tidak ingat bahwa anak perempuan tadi memandang mereka dengan bengong, dan anak itu menangis pula menyaksikan mereka mengucurkan air mata. Ibu. Ibu. Anak itu memanggil. Kim Mo Taisu tersentak kaget seperti terpukul dadanya. Ia menurunkan Ginlin dan terhuyung-huyung mundur dengan wajah pucat. Kau sudah menjadi istri orang lain? Ginlin tersenyum dengan air mata masih bercucuran, lalu menggandeng tangan anak itu. Dia ini ayahmu, nak. Kui Koko, setelah kau pergi, aku melahirkan anak ini. Hanya karena dialah maka aku merubah tekadku untuk mati di neraka bumi, aku membawanya keluar mencarimu. Dia ini anakmu, Kui Koko. Terdengar rintihan isak di tenggorokan Kim Mo Taisu. Ia berlutut, memegang kedua tangan anaknya, memandang wajah yang mungil itu, kemudian ia memondongnya sambil tertawa.
Tangan kirinya juga menyambar dan memondong tubuh istrinya. Berganti-ganti ia memandang dan menciumi istri dan anaknya dengan kebahagiaan hati yang sukar dilukiskan. Ia merasa seakan-akan menerima anugerah yang paling besar dan belum pernah selama hidupnya ia mengalami kebahagiaan seperti saat ini. Istriku. Anakku. Ah, Kuiseng. Kuiseng. Agaknya Tian masih menaruh kasihan kepadamu, katanya, suaranya menggetar penuh keharuan. Ayah, sudah lama sekali aku mencari-carimu. Ibu seringkali menangis, katanya kau tidak mau menjadi ayah Eng-Eng. Sekarang ayah sudah di sini, mengapa ibu masih menangis? Apa ayah betul-betul tidak suka kepada Eng-Eng? Ucapan yang keluar dari bibir mungil itu seperti pisau mengiris jantung Kim Mo Taisu. Terasa olehnya betapa ia telah melakukan dosa besar terhadap Ginlin yang selain telah menolong nyawanya di neraka bumi ternyata masih menaruh cinta kasih yang amat besar kepadanya. Sungguh ia telah berdosa. Andai kata Ginlin benar-benar seorang nenek sekalipun, ia tidak semestinya meninggalkan seorang yang begitu mencintanya. Eng-Eng. Alangkah manis namamu. Ayah amat cinta dan sayang kepadamu, anakku. Ia menciumi pipi anaknya. Tapi ayah mengapa menangis? Ibu juga? Mengapa susah? Ayah tidak susah. Lihat, sekarang aku tertawa, dan ibumu juga. Anak itu memandang ayah dan ibunya, benar saja mereka tersenyum dengan air mata membasahi pipi. Suhu. Kuiseng memandang dan ternyata Busong sudah muncul di situ. Tecu mengaturkan selamat bahwa Suhu telah dapat berkumpul dengan Subo, ibu guru, dan putri Suhu. Kata Busong dengan pandang mata sejujurnya dan muka ikut bergembira. Kim Mo Taisu menurunkan tubuh istrinya perlahan. Sambil memondong Eng-Eng ia menghadapi muridnya berkata, Busong, kenapa kau pergi meninggalkan aku tanpa pamit? Mendengar suara ayahnya seperti marah dan melihat Busong menundukkan kepala, Eng-Eng segera menjawab ayahnya. Ayah, jangan marah kepadanya. Dialah yang membawa ibu dan aku ke sini menemui ayah. Busong tidak nakal, dia baik. Ayah. Kim Mo Taisu memandang istrinya yang tersenyum dan mengangguk, bahkan istrinya lalu memberi penjelasan. Muridmu ini bekerja pada kami, mengambil air dari puncak. Ketika mengangsu air untuk kali terakhir, ia melihat kau berhadapan dengan musuh jahat, maka setibanya di rumah kami ia bertemu denganku dan mengatakan bahwa gurunya Kim Mo Taisu, menghadapi bahaya maka ia harus cepat-cepat pergi dari rumah kami, tidak mau kutahan lagi. Aku memang ada dugaan bahwa Kim Mo Taisu adalah engkau, maka aku lalu mengajak Eng-Eng dan bersama Busong pergi menyusulmu ke sini. Kiranya benar-benar kau berhadapan dengan musuh yang tangguh. Baiknya ada pamanku Chow Pak Ong yang membantumu. Chow Pak Ong. Dia itu pamanmu? Mari kita pulang dulu, nanti kita bicara sampai jelas. Pulang. Terharu hati Kim Mo Taisu, karena sesungguhnya, entah sudah berapa lamanya ia tidak mengenal arti kata, pulang, lagi. Sambil menggandeng tangan istrinya dan memondong Eng-Eng, Kim Mo Taisu mengangguk dan menjawab, marilah. Busong, kau ikut dengan kami. Kata Hu Ginlin dengan suara halus, akan tetapi Busong masih berdiri dengan kepala menunduk. Busong, hayo ikut, nanti kita main-main di rumah. Eng-Eng juga berkata, akan tetapi tetap saja Busong tidak bergerak dan tidak pula mengangkat muka. Anak itu sedang dilanda kedukaan hebat. Ia memang ikut bergirang menyaksikan kebahagiaan suhunya yang telah berkumpul kembali dengan istri dan anaknya, akan tetapi sekaligus peristiwa ini pun mengingatkan ia akan keadaannya sendiri yang jauh ayah jauh ibu, seorang anak yang tidak dapat mengecap kebahagiaan seperti Eng-Eng karena ayah bundanya cerai-berai. Pula, agaknya suhunya marah kepadanya, dan kalau suhunya sendiri diam saja, bagaimana ia bisa ikut mereka? Melihat Busong diam saja tidak menjawab, Eng-Eng lalu melorot turun dari pondongan ayahnya, lari menghampiri Busong dan menarik tangannya. Hayo, kau ikut. Kau menangis? Kenapa? Mendengar ini, kagetlah Kim Mo Taisu. Ia sudah mengenal betul perangai Busong. Seorang anak yang amat keras hatinya, yang tidak pernah sudi menangis, tabah dan berani luar biasa. Kalau sekarang menangis, benar-benar aneh. Tadinya, perjumpaannya dengan anak istrinya membuat Kim Mo Taisu sejenak melupakan Busong, apalagi karena muridnya itu telah meninggalkannya tanpa pamit. Ia menganggap muridnya sudah tidak suka lagi ikut dengannya, maka ia pun tadi tidak mengacuhkannya lagi.
Akan tetapi sekarang mendengar bahwa muridnya menangis, ia segera membalikkan tubuh menghampiri Busong. "Busong, kau lihat aku." Busong mengangkat mukanya. Anak ini menggigit bibir menahan air mata dan memandang suhunya dengan mata tajam. "Ketika aku bicara dengan Beng Kaucu, kenapa kau lalu pergi meninggalkan aku tanpa pamit? Apakah kau sudah bosan ikut gurumu?" Busong menggeleng kepalanya. Tecu tidak bosan, akan tetapi Tecu tidak mau bertemu dengan Pak Jiu Sin Ong Liugan. "Hei, kau tahu nama Beng Kaucu? Mengapa kau tidak mau bertemu dengannya?" Kim Mo Taisu benar-benar tertarik dan merasa heran. Karena dia adalah Kongkong, kakek Tecu. "Apa kau bilang?" Kim Mo Taisu melangkah maju mendekati muridnya lalu berjongkok agar dapat memandang wajah muridnya baik-baik. "Dia itu kakekmu. Busong, katakanlah siapa nama ayahmu?" "Ayah Tecu Kam Siek." Akan tetapi Tecu tidak mau pulang, juga Tecu tidak mau ikut Kongkong. Tecu hendak mencari ibu, jantung Kim Mo Taisu berdebar-debar keras, lalu ia memeluk Busong. Bersambung ke bab 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.